Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya lah sehingga kita masih bisa bernafas hingga pada saat ini beraktivitas bersama dalam keadaan sehat tanpa satu halangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi panutan bagi kita semua umat Islam di muka bumi ini. Dan kultum kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Kekuatan Doa Ibu. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, setiap orang lahir dari rahim seorang ibu. Cinta dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Cinta kasih seorang ibu terwujud pada perhatian, pengasuhan, perawatan, dan perlindungan serta doa sejak lahir sampai akhir hayatnya. Sebagaimana penyair kondang menggambarkan bahwa ridho seorang ibu baikkan pembebasan, pencerahan dalam hidup seorang anak. Demikian pula kemarahan seorang ibu menjadi sebab kesengsaraan di neraka. Penyair mengatakan, ibu kandungmu adalah ibunda kehidupanmu. Jangan sakiti hatinya, karena ibunda akan senantiasa merawatkanmu, tetapi setiap pemanfaatan ibundamu atas kesalahanmu akan digenggam erat-erat oleh para malaikat untuk mereka usulkan kepada Tuhan agar dijadikan kayu bakar nerakamu. Syair itu mengatakan kita betapa seorang anak sebagai buah hati ibu seharusnya bersikap hati-hati, lembut, santun, dan menjaga agar tidak melukai hati ibu. Karena dengan kasih sayangnya yang tulus, ibu membesarkan dan mendidik anak-anaknya agar berhasil meraih cita-citanya. Meraih cita-cita itu, doa ibu senantiasa mengirimnya, sebab kebahagiaan anak adalah kebahagiaan ibu. Sakit anak adalah sakit ibu, derita anak adalah derita ibu. Oleh sebab itu, kalau seorang anak sampai menyakiti hati ibunya, maka kata-kata atau perilaku anak itu akan menimbulkan luka yang mendalam pada hati seorang ibu. Dan luka itu akan mempengaruhi doa ibu, pada akhirnya akan mempengaruhi kebahagiaan atau kesengsaraan anaknya dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari. Ibu mencintai dengan senyuman, keringat, doa, dan air mata yang selalu lembut, selembut senja. Ibu merupakan sosok malaikat yang tak bersayap. Dia rela mengorbankan apapun demi anak-anaknya. Dia tak pernah merekam luka di hatinya ketika anaknya berkata "ah" kepadanya. Ketika suatu malam saat kesedihan menghampiriku tanpa kusadari, hati kecilku menuntun tanganku untuk menggenggam pena untuk mencoretkan di atas selembar kertas. Tanpa kusadari tanganku bergerak untuk menuliskan. Untuk saat ini aku hanya bisa menyusahkannya saja, tapi suatu saat nanti aku pasti akan membalasnya. Meski ku tahu aku tidak akan bisa membalas semua jasanya dengan hal apapun. Izinkan aku membasuh air matamu, agar aku pahami jeritan hatimu ketika mulai bertumbuh menjadi anak yang kadang mengecewakanmu. Doamu adalah bunga yang selalu mekar menghiasi di setiap kehidupanku. Engkau adalah segalanya bagiku. Dan engkau lebih cantik dari Miss Universe manapun dan lebih sabar dari presiden manapun. Ketika aku jauh darimu, suaramu menenteramkan hatiku dan kasih sayangmu akan selalu ada untuk mendekam dan menemaniku saat aku jauh darimu. Limpahkan karuniamu kepadanya, jauhkan dia dari api neraka dan tempatkan dia di surgamu. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Banyak hadis yang menjelaskan besarnya kekuatan doa ibu, dan termasuk dari 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dalam buku malaikat, yaitu bernama Ibu karangan Muhammad Taufik, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, doa orang yang tersalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, tiga doa yang tidak akan tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan. Hadis riwayat Imam Bahki. Dari kedua hadis di atas, doa orang tua menjadi salah satu doa yang disebutkan memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridho Allah Subhanahu wa taala adalah pada ridho kedua orang tua, khususnya doa ibu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alasan kekuatan doa ibu sangat dahsyat disebabkan sifat pengasih dan diri seorang ibu sangatlah besar. Seperti yang diketahui, Allah sangat suka mengabulkan doa hambanya yang dipenuhi kasih sayang dan ketulusan. Oleh karenanya tidak akan ada doa ibu yang sia-sia. Derajat seorang ibu dalam Islam dikenal sangat tinggi dan mulia. Ini menjadi salah satu faktor yang mendukung doa ibu sangatlah kuat. Kemuliaan seorang ibu dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dalam buku Keajaiban Doa dan Ridho Ibu oleh Mutia Mutmainnah berikut. Dalam pandangan Islam, doa ibu adalah pemberian yang sangat berharga untuk seorang anak yang digolongkan sebagai doa yang paling mustajab. Bahkan para ulama mengatakan bahwa doa ibu yang dapat menembus bumi dan langit. Ada beberapa alasan lainnya kenapa kekuatan doa ibu begitu dahsyat. Alasan kekuatan doa ibu sangat dahsyat disebabkan sifat pengasih dalam dirinya seorang ibu sangat besar. Seperti yang diketahui, Allah sangat suka mengabulkan doa hambanya yang dipenuhi kasih sayang dan ketulusan. Oleh karenanya tidak ada doa ibu yang sia-sia. Derajat seorang ibu dalam Islam dikenal sangat tinggi dan mulia. Ini menjadi salah satu faktor pendukung doa ibu sangatlah kuat. Dari Abu Hurairah berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku layani atau patuhi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Rasulullah SAW menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyebutkan ibu hingga 3 kali dalam hadis di atas menunjukkan bahwa kedudukan ibu sangat mulia dalam Islam. Kedudukan seorang ibu melebihi 3 tingkatan daripada ayah. Inilah sebabnya seorang anak harus berbakti dan memuliakan seorang ibu dalam kehidupannya. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan bahwa surga seorang anak ada di bawah telapak kaki ibunya. Dikisahkan bahwa seorang sahabat bernama Talab bin Muwayyah datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk pergi berjihad. Kemudian Rasulullah menanyakan tentang ibunya, "Masih hidupkah ibumu?" Tahila menjawab, "Ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian menyuruhkan kembali dengan bersabda, "Bersimpulah kamu di kakinya, karena sejatinya di sanalah surga itu berasal." Hadis riwayat Tabrani. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih tolong dimaafkan karena kesempurnaan milik Allah dan kesalahan ada pada saya sebagai manusia biasa. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.